kita akan dengar firman dengan judul arti Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ada 12 ayat. Ayat 1 sampai ayat 12 kita baca sama-sama ya, yang di rumah juga baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi semua orang bertanya, apakah artinya Pentakosta ini? Hari ini kita akan membahas apakah artinya Pentakosta ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Bapa dalam surga, kami mohon Engkau menolong kami untuk memahami arti Pentakosta pada hari ini. Kami tahu Tuhan, ini bukan hari yang biasa. Ini adalah hari yang luar biasa, di mana gereja-Mu lahir dan nama-Mu dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, apa yang telah terjadi pada hari Pentakosta mula-mula itu akan terus terjadi dalam kehidupan kami gereja Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang telah memulai Pentakosta ini, Engkau juga yang akan terus menyempurnakannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari perayaan Pentakosta hari ini Tuhan, ada sesuatu yang ilahi yang Engkau akan curahkan kembali kepada kami Tuhan. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi kembali dalam kehidupan kami, membangkitkan kami kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kobaran kasih mula-mula akan terus berkobar dalam hidup kami. Kebangunan rohani yang dari sorga Engkau kirimkan di tengah-tengah kami Tuhan. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, tolong kami untuk memahami isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kudus dan darah-Mu telah melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong bangkitkan kami dengan firman-Mu, tolong bersihkan kami dengan firman-Mu, tolong Tuhan perbaharui kami dengan firman Tuhan. Semua pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah hari ini diruntuhkan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan sendiri bertahta dan menyampaikan sabda firman Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sampaikan firman-Mu melalui dirinya ya Tuhan. Urapi Tuhan, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya benar-benar berasal dari sorga saja. Kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang kami cintai, kami berdoa. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Apakah artinya ini? Apakah artinya semua yang terjadi ini? Semua orang yang melihat Pentakosta yang sedang terjadi pada waktu itu bertanya-tanya apakah artinya ini. Saudara-saudara, untuk memahami arti Pentakosta, maka kita perlu memahami bahwa Alkitab penuh dengan bahasa lambang. Karena Tuhan kita suka berkata-kata dengan bahasa lambang.
Yesus suka berbicara dengan bahasa lambang, Tuhan suka berbicara dengan bahasa lambang, dan kalau saudara membaca Alkitab, saudara harus apa? Saudara perlu berusaha memahami apa arti lambang-lambang yang diberikannya. Apalagi kalau saudara membaca kitab Wahyu, maka di situ ada banyak lambang-lambang yang perlu kita pahami. Dan itu sebabnya saudara-saudara, pada hari ini, hari Pentakosta, kita juga akan mempelajari apakah arti Pentakosta dari lambang yang diberikannya. Kalau kita mau mempertanyakan, mengapa Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta? Nah, saudara perlu tahu bahwa Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, hari raya dari agama Yahudi, yang kemudian dalam tanda kutip diadopsi oleh kita orang Kristen sesuai dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi Yahudi merayakan hari Pentakosta yang lain, merayakan hari Pentakosta yang lain juga, saudara. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan kok suara saya jadi hilang? Mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus bisa tepat pada hari Pentakosta? Dan Yesus bangkit juga tepat pada hari Paskah yang mereka rayakan. Nah, saudara-saudara, ini pasti ada maksudnya. Karena Tuhan selalu bertindak dengan perencanaan yang matang. Tuhan selalu bertindak dengan tujuan. Jadi selalu ada tujuannya. Alkitab berkata ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan Roh Kudus tercurah di situ, saudara-saudara. Nah, beberapa lambang yang hari ini kita akan pelajari dari Pentakosta supaya kita mengerti apa arti Pentakosta. Saudara boleh catat, yang pertama adalah Pentakosta menandai sebuah permulaan yang baru. Pentakosta menandai sebuah permulaan yang baru. Pentakosta menandai sebuah permulaan yang baru. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Pentakosta itu jatuh pada hari Minggu, saudara-saudara. Dan selalu pada hari Minggu. Sama seperti hari Paskah itu juga jatuh pada hari Minggu. Mengapa hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari pertama dari 7 hari, dari 1 minggu. Hari Minggu disebut hari pertama, hari Sabtu itu hari terakhir. Kadang-kadang ada kalender yang menyebut hari Minggu hari pertama, tapi ada kalender yang menyebut hari Senin hari pertama. Nah, yang betul adalah hari Minggu adalah hari pertama. Hari Sabtu itu hari terakhir. Ya saudara, orang-orang Yahudi merayakan Sabat pada hari terakhir. Nah, Yesus bangkit pada hari pertama. Hari Pentakosta juga terjadi pada hari pertama. Mengapa pada hari pertama? Yaitu jatuh pada hari Minggu. Karena Pentakosta menandai permulaan yang baru. Sama seperti Paskah juga menandai sebuah permulaan yang baru, maka Pentakosta juga menandai sebuah permulaan yang baru. Itu sebabnya pencurahan Roh Kudus, Pentakosta perjanjian baru jatuh pada hari Minggu. Mengapa? Karena menandai permulaan yang baru. Pentakosta adalah sebuah permulaan yang baru. Paskah juga adalah sebuah permulaan yang baru. Beberapa orang protes, katanya Yesus mati 3 hari. Hari ketiga bangkit. Kalau dihitung-hitung, Yesus itu matinya nggak 3 hari loh, saudara. Hari Jumat kan sore dia baru mati ya, saudara ya. Jumat Agung itu sore dia baru mati, dan dari sore ke malam itu kan bukan 1 hari. Hari Sabtu baru seharian, lalu Minggu pagi-pagi benar, karena permulaan hari, dan dia bangkit pada pagi-pagi benar, karena itu menunjukkan atau menandai sebuah permulaan yang baru. Hari pertama, hari yang baru, dia bangkit pada pagi hari. Nah, hari Minggu itu malah permulaan hari. Jadi seluruhnya kalau ditotal memang Yesus tidak mati 3 kali 24 jam. Tapi 3 hari di situ bukan berarti 3 kali 24 jam. Tapi melalui 1 hari Jumat, lalu 1 hari Sabtu, menghabiskan 1 hari Sabtu, itu hari Sabat bagi orang Yahudi. Dan hari Minggu, hari pertama, dia bangkit di pagi hari karena menandai sebuah permulaan yang baru. Pentakosta sama, saudara-saudara. Pentakosta jatuh pada hari Minggu itu juga menandai sebuah permulaan yang baru. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan, selalu ada hari yang baru buat kita, saudara-saudara.
Apakah saudara ingat saat saudara pertama kali dibaptis oleh Roh Kudus? Saat pertama kali Roh Kudus disurahkan dalam hidup saudara, saya ingat ketika saya pertama kali menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh, maka itu merupakan hari yang sama sekali baru buat saya. Sebuah permulaan yang baru datang dalam hidup saya. Karena semuanya berubah, saudara-saudara. Apa yang dulu saya sukai, sekarang saya tidak sukai lagi. Saya menyukai hal-hal yang lainnya, saudara. Buku-buku yang dulu saya suka baca, saya tidak baca lagi. Saya tidak suka membacanya lagi. Sekarang saya suka baca Alkitab. Setelah saya menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan puji Tuhan, saya menerima baptisan Roh Kudus tepat pada hari Pentakosta, hari Minggu pada waktu itu dalam ibadah sore. Ini menandai sebuah permulaan yang baru. Hal-hal yang dulu saya suka lakukan, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, saya tidak mau lakukan lagi, tapi saya mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan. Saya harap saudara mengalami yang sama ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus. Apakah saudara mengalami yang sama? Saudara mengalami yang sama dengan saya? Kenapa? Karena Pentakosta memang menandai permulaan yang baru. Oke, suara saya bagus nggak di OBS? Masih di adjust atau gimana? Oke. Oh, soalnya yang di sini kadang hilang, kadang ada. Oke ya, kita lanjutkan. Karena Pentakosta menandai sebuah permulaan yang baru. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sudah menerima pencurahan oleh Roh Kudus, maka itu adalah hari yang baru dalam hidup saudara. Hari di mana saudara benar-benar bisa hidup secara baru karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan Roh Kudus menguasai hidup saudara. Itu adalah hari yang baru, hari di mana saudara tidak lagi kalah oleh dosa, tapi justru saudara menang atas dosa. Amin, saudara. Hari di mana saudara tidak lagi hidup dalam kekalahan demi kekalahan, tetapi hari di mana saudara hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara bisa mengalahkan dosa, saudara bisa menaklukkan kelemahan, dan saudara bisa hidup memperkenankan hati Tuhan. Ketika saudara pertama kali dibaptis Roh Kudus, pasti maunya berdoa terus. Benar ya? Maunya ibadah terus. Maunya nyembah Tuhan terus. Maunya pergi ke gereja terus. Kalaupun gereja nggak ada kebaktian, tetap kita mau datang ke gereja gitu, saudara. Rasanya kangen atas gereja gitu kira-kira, saudara ya. Kayaknya maunya ke gereja terus. Bahkan ada beberapa pria datang ke kebaktian kaum wanita karena begitu kangennya atas gereja. Kenapa? Baru dibaptis Roh Kudus. Kita maunya baca Alkitab, kita maunya berdoa, kita mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Begitu ya saudara, itu adalah hari yang baru. Nah pertanyaannya, setelah bertahun-tahun saudara menerima baptisan Roh Kudus, apakah hari baru itu masih ada dalam hidup saudara? Apakah saudara masih tinggal di dalam hari yang baru itu? Saya harap masih. Walaupun saudara tidak menjawabnya, saya jawab sendiri. Saya harap masih. Saya harap saudara masih tinggal di dalam hari yang baru. Saya harap saudara masih tinggal di dalam Pentakosta yang saudara alami. Hari baru yang saudara mengalami, itu menandai permulaan yang baru dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah memasuki permulaan yang baru, pastikan engkau mengakhirinya secara baru juga. Karena Pentakosta menandai permulaan yang baru. Yang ke-B, tadi menandai hari yang baru. Dan, maksud saya di bawah menandai sebuah permulaan yang baru, ada beberapa permulaan yang baru yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah hari yang baru. Yang kedua atau yang ke-B, masa yang baru. Pentakosta bukan hanya merupakan hari yang baru buat kita, tapi juga merupakan masa, era, atau periode yang baru. Saya menghindari kata era, karena kalau era jadi new era, nggak boleh sebut itu. Karena itu merek saudara. Jadi masa yang baru. Kenapa saya bilang Pentakosta merupakan masa yang baru? Kalau saudara tahu bahwa Pentakosta dirayakan oleh orang-orang Yahudi, salah satunya adalah untuk merayakan, memperingati turunnya Taurat di atas Gunung Sinai. Diberikannya Taurat di atas Gunung Sinai.
Dalam Keluaran pasal 19 dan pasal yang ke-20, saudara bisa baca itu. Itu Tuhan menurunkan Taurat di atas Gunung Sinai. Tuhan memberikan Taurat di atas Gunung Sinai. Jadi Pentakosta dirayakan untuk memulai sebuah masa yang baru pada waktu di Gunung Sinai, yaitu permulaan masa Taurat. Permulaan masa hukum Taurat. Sehingga Taurat menjadi tolak ukur dari segala sesuatu. Segala sesuatu diukur berdasarkan Taurat. Kalau saudara melakukan hal sesuai dengan Taurat, saudara dihitung benar. Tapi kalau saudara melakukan tidak sesuai dengan hukum Taurat, saudara diukur menjadi salah. Saudara dihitung menjadi salah. Jadi itu adalah permulaan hukum Taurat. Dan masa itu menjadi masa hukum Taurat, di mana segala sesuatunya selalu diukur berdasarkan Taurat. Nah, Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta, di mana mereka sedang memperingati diberikannya hukum Taurat, turunnya hukum Taurat. Tapi sekarang turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, tempat tinggi. Karena dulu di Gunung Sinai, jadi ini di loteng Yerusalem, saudara. Kira-kira begitu gambarannya ya. Ya itu nggak terlalu penting sih, tapi kira-kira itu gambarannya. Nah sekarang Pentakosta yang baru itu diperingati adalah masa yang baru di mana diberikan Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus adalah merupakan dimulainya, merupakan sebuah permulaan yang baru dari sebuah masa yang baru yang disebut dengan masa anugerah. Saudara paham? Itu adalah masa yang baru, sebuah permulaan yang baru disebut masa anugerah. Ketika masa anugerah tiba ditandai dengan turunnya Roh Kudus, maka masa Taurat berakhir. Jadi datangnya Roh Kudus menandai berakhirnya masa Taurat dan dimulainya masa anugerah. Tadinya kita hidup menurut hukum Taurat, kita diukur berdasarkan hukum Taurat, tapi sekarang kita hidup menurut anugerah, di dalam anugerah, dan kita hidup menurut anugerah, diukur menurut anugerah. Ketika masa anugerah datang, maka segala sesuatu diukur berdasarkan anugerah. Apakah saudara benar atau tidak, bukan lagi berdasarkan apa yang kau perbuat, tetapi berdasarkan anugerah yang dicurahkan melalui kuasa darah Yesus. Kalau engkau menerima karya penebusan oleh darah Yesus, maka engkau dibenarkan, dihitung benar. Soal benar atau salah tidak lagi diukur berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan anugerah oleh penebusan kuasa darah Yesus. Dan turunnya Roh Kudus menandai dimulainya itu permulaan dari masa anugerah. Dan puji Tuhan, masa anugerah terus berlangsung sampai saat ini. Haleluya. Jadi turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Karena ini ingin menggantikan Pentakosta yang lama, di mana Pentakosta yang lama diperingati permulaan dari masa Taurat, tapi Pentakosta yang baru diperingati merupakan permulaan dari masa anugerah. Masa Taurat telah selesai, masa anugerah telah dimulai. Makanya Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan itulah arti yang Tuhan mau sampaikan, bahwa masa Taurat telah selesai. Sekarang waktunya masa anugerah. Segala sesuatu tidak lagi diukur berdasarkan apakah engkau melakukan hukum Taurat atau tidak, tapi segala sesuatu diukur, dibenarkan berdasarkan apakah engkau menerima anugerah oleh penebusan darah Yesus atau tidak. Itu sebabnya sejak Pentakosta di loteng Yerusalem, orang benar tidak lagi ditentukan oleh apakah dia melakukan Taurat atau tidak, tapi apakah dia menerima anugerah oleh kuasa Yesus atau tidak. Ingat seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memasuki kehidupan kekal, kerajaan Allah?" Lalu Yesus berkata, "Lakukan hukum Taurat." Lalu dia berkata, "Semua sudah aku lakukan." Ini anak muda yang luar biasa, saudara. Jarang anak muda kayak gini.
Sudah kaya baik lagi. Biasanya anak muda kalau kaya kurang baik, kelakuannya kurang baik. Kalau baik nggak kaya. Ya saudara. Dan saya yakin ini anak muda juga ganteng saudara. Jadi sudah kaya, ganteng, baik. Dia lakukan semua hukum Taurat. Menyembah Tuhan oke. Menghormati hari Sabat oke. Menghormati orang tua oke. Pokoknya semua sudah saya lakukan. Dia bilang begitu. Dia masih mengukur kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Dia sudah melakukan hukum Taurat. Jadi dia merasa layak untuk memasuki kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Poinnya bukan jual harta ya saudara. Poinnya ikut aku. Kalau saudara jual harta tapi nggak ikut Yesus juga percuma. Ngerti maksud saya? Bukan soal jual hartanya, ikut Yesusnya. Kenapa harus jual harta? Karena hartanya yang menghalangi dia untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Makanya ketika Yesus bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Lalu dia sedih dan kecewa katanya, kata Alkitab. Dia pergi meninggalkan Yesus. Berarti dia tidak mau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus karena hartanya. Dihalangi oleh hartanya. Dia merasa dia sudah cukup baik. Dia melakukan semua hukum Taurat, tapi mengapa dia tidak layak masuk kerajaan Allah? Karena masa telah berganti. Itu memang masih masa Taurat, tapi ketika Yesus datang, peralihan datang, transisi datang dari masa Taurat ke masa anugerah. Itu sebabnya Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Engkau masuk kerajaan Allah bukan karena engkau baik, bukan karena engkau benar, bukan karena engkau melakukan hukum Taurat. Engkau masuk kerajaan Allah, bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau ikut aku. Itu permasalahannya saudara, paham ya? Jadi mengapa dicurahkan pada hari Pentakosta? Karena untuk menggantikan Pentakosta yang lama. Mengapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Karena mereka merayakan turunnya hukum Taurat pada waktu itu, dan sekarang kita merayakan turunnya masa anugerah. Puji Tuhan untuk itu. Dan sampai sekarang saudara masih berada di dalam masa anugerah. Kok kayak gak senang gitu sih mukanya? Masa anugerah loh. Atau mau kembali ke masa Taurat? Nah itu sebabnya saudara ada beberapa kejadian yang mirip dengan Gunung Sinai di loteng Yerusalem. Kalau saudara baca dalam Kejadian Keluaran pasal 20 ayat 18, di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan datang, Taurat mau diturunkan, mereka menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Ada bunyi-bunyian yang keras. Lalu bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Saya sedang menyampaikan perbedaan masa Taurat dengan masa anugerah. Oke, ini yang saya mau sampaikan maksudnya. Nah, bunyi-bunyian itu kalau saudara perhatikan, mereka mendengar bunyi-bunyian yang sangat keras, lalu gunung berasap, menandakan mungkin ada api di sana, atau awan, enggak tahulah. Tetapi semua bunyi-bunyian, semua penampakan itu sebetulnya menunjukkan kedatangan Tuhan. Mereka seperti mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, seperti gitu. Lalu Alkitab mencatat, lalu mereka takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Jadi ketika Tuhan datang, mereka bukannya mendekat, tapi menjauh. Saudara perhatikan ini. Nah ini sebetulnya kejadiannya sama seperti di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka bukan mendekat, mereka sembunyi. Mereka menjauh dan sembunyi. Dosa membuat kita tidak bisa menghadapi Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Itu sebabnya ketika Adam mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka bukan mendekat, malah menjauh. Seharusnya kalau Tuhan Allah datang, kita bukan menjauh, kita mendekat. Ya saudara ya.
Semua kita mau mendekat. Bahkan kita nyanyi, berendam di hadirat-Mu. Berendam saudara di hadirat Tuhan. Orang Yahudi tidak berani berkata seperti itu. Orang Yahudi tahu kalau mereka berendam di hadirat Tuhan, mereka mati. Mengapa? Karena mereka tidak layak. Dosa membuat kita tidak layak menghampiri Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Itu sebabnya perlu imam, perlu korban, perlu perayaan dan sebagainya untuk kita bisa menghampiri Allah. Itu pun kita tidak bisa secara langsung menghampiri Allah. Hanya orang-orang yang dipilih Allah menghampiri Allah, dalam hal ini adalah Musa. Dan itu sebabnya ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi bagi saya, kilat sambung menyambung, bunyi sangkakala, kilat mengguntur dan sebagainya, berasap dan sebagainya, itu adalah tanda bunyi langkah Tuhan Allah. Ketika Allah datang di Taman Eden setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka menjauh, mereka sembunyi. Di Gunung Sinai Tuhan juga datang, dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, dan rupanya bunyi langkah Tuhan Allah begitu mengerikan buat mereka, mereka menjauh. Mereka bilang, Musa, kamu saja yang datang mendekat, kami menjauh. Nanti kami mati kalau dekat-dekat. Kamu saja yang datang mendekat. Mereka takut. Nah, di loteng Yerusalem ada bunyi seperti tiupan angin keras. Dan ada lidah-lidah seperti nyala api. Bukan nyala api sebenarnya, tapi lidah-lidah seperti nyala api. Kita sering kali melihat gambarnya lidah api gitu ya saudara. Tapi sebetulnya Alkitab berkata ada bunyi seperti tiupan angin keras. Saudara bisa bayangkan bunyi tiupan angin keras seperti apa? Nggak ngerti lah saudara ya. Kita orang Jakarta nggak pernah dengar bunyi tiupan angin keras. Tapi saya pernah mendengar ketika hujan turun sangat deras, bunyinya sangat mengerikan. Kilat sambung menyambung. Buat. Kita sampai kaget saudara-saudara. Padahal kita di dalam rumah. Dan ketika saya ada dalam rumah mendengar itu, saya membayangkan orang-orang yang sedang naik motor di jalanan, hujan seperti itu dengan bunyi seperti itu, sangat mengerikan. Jadi saya bisa menghayati bagaimana orang Israel begitu ngeri, gemetar, menerima kedatangan Tuhan karena bunyinya sangat mengerikan. Saya pikir di loteng Yerusalem sama saudara. Bunyi seperti tiupan angin keras ini mungkin sebetulnya adalah bunyi yang mengerikan. Tetapi bagi saya, bunyi seperti tiupan angin keras, lalu lidah-lidah seperti nyala api, itu merupakan tanda kedatangan Tuhan. Itu bunyi langkah Tuhan Allah. Tetapi kalau suruh baca di loteng Yerusalem, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka tidak menjauh. Mereka tetap ada di situ. Mengapa? Karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Yohanes 20, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Mereka sudah lahir baru, maksudnya. Oke? Mereka sudah lahir baru, mereka sudah menerima Roh Kudus, menerima Roh Kristus itu. Dan ketika mereka menerima Roh Kristus, ketika Tuhan Allah datang dengan tanda-tanda kedatangannya, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tapi mereka tidak menjauh. Mereka tetap di situ, dan Alkitab mencatat bunyi seperti tiupan angin keras itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kalau mereka belum lahir baru, mereka tidak akan bisa bertahan di dalam ruangan itu. Mereka akan pergi, mereka akan menjauh. Tetapi karena mereka sudah lahir baru, mereka sudah menerima anugerah oleh kuasa darah Yesus, anugerah kematian dan kebangkitan Yesus, maka ketika bunyi langkah Tuhan Allah datang, mereka tidak menjauh, mereka bisa mendekat. Itulah menandai datangnya musim anugerah. Musim di mana kita mau mendekat kepada Allah, bukan mau menjauh dari Allah. Musim di mana ketika kita mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, kita tidak menghindar, kita tidak sembunyi, tapi kita datang mendekat. Mengapa? Karena kita tidak lagi diukur berdasarkan Taurat. Kita tidak lagi diukur berdasarkan perbuatan benar yang kita lakukan. Tapi ketika kita diukur, Tuhan melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Ada Kristus dalam hidup kita. Ada darah Yesus
yang membungkus hidup kita. Dan itu sebabnya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi itu perbedaan antara masa Taurat dan masa anugerah. Masa Taurat telah berakhir, masa anugerah telah dimulai. Itu sebabnya ketika mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka tidak takut, mereka tidak gemetar, tapi mereka senang. Hati mereka berkobar-kobar karena mereka tahu ini bunyi langkah Tuhan Allah. Orang yang tinggal di dalam Kristus, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka tidak akan menjauh, tapi mereka mendekat. Orang yang masih ada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka akan mendekat dan bukan menghilang. Saya percaya, bunyi apa ya namanya? Bunyi Zoom ibadah kita itu merupakan bunyi langkah Tuhan Allah. Ketika bunyi Zoom dimulai, tanda mulanya ibadah, engkau seharusnya mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Dan siapa yang mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, kalau engkau hidup di dalam anugerah penebusan oleh darah Yesus, tidak seharusnya engkau menjauh, tidak seharusnya engkau sembunyi, tapi seharusnya engkau datang mendekat. Karena engkau tahu engkau akan menikmati anugerah Allah. Karena engkau tahu engkau akan menikmati anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Dan itu sebabnya di loteng Yerusalem dicurahkan Roh Kudus, menandai datangnya musim yang baru atau masa yang baru. Masa anugerah telah dimulai. Pentakosta menandai berakhirnya masa Taurat dan menandai datangnya masa anugerah. Itu sebabnya hari ini kita merayakan Pentakosta. Saya mau saudara paham, saya mau saudara sadar, ini adalah masa anugerah bagi kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat jelek, tapi kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk melaksanakan hukum Taurat. Karena sebagus apapun hidup kita, sebaik apapun kita tidak pernah bisa melakukan hukum Allah seluruhnya. Kita mungkin bisa lakukan yang satu tapi mengabaikan yang lainnya. Dan Alkitab berkata, kalau engkau lakukan yang satu tapi tidak melakukan yang lain, engkau berdosa terhadap seluruh hukum. Makanya tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi semua hukum Taurat. Karena kalau engkau melanggar yang satu, engkau berdosa terhadap seluruh hukum. Sudah berhasil 9, tapi satu gagal, engkau juga terjungkal dalam seluruh hukum. Makanya saya percaya, orang muda yang datang kepada Yesus yang berkata, aku sudah melakukan seluruh hukum. Saya rasa dia salah. Tidak mungkin manusia bisa melakukan seluruh hukum Allah. Tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin. Bahkan orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus pun sekarang ini masih jatuh bangun untuk melakukan hukum Allah. Masih jatuh bangun untuk mentaati perintah Allah. Apalagi orang yang hidup tanpa Roh Kudus sebelum masa pencurahan Roh Kudus. Pentakosta menandai berakhirnya masa yang lama, masa Taurat, tetapi menandai datangnya masa yang baru, yaitu masa anugerah di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika kita merayakan Pentakosta pada hari ini, ayo kita rayakan Pentakosta dengan ucapan syukur yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, dan dia telah naik ke surga, sehingga Roh Kudus bisa dicurahkan tepat pada hari Pentakosta, menandai datangnya musim anugerah yang baru. Kita tidak perlu lagi susah untuk melakukan seluruh hukum Tuhan, saudara-saudara. Karena kita berusaha sekuat apapun juga, kita tetap tidak akan berhasil melakukan semua hukum Tuhan. Kita tetap tidak akan berhasil memperkenankan hati Tuhan. Tapi ketika Allah, ketika Bapa melihat Yesus Kristus di dalam kita, dia berkenan bukan karena kita, tapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Amin, saudara-saudara.
Kristus di dalam kita membuat hubungan kita dengan Bapa tidak lagi terpisah. Kristus yang ada di dalam kita membuat kita bisa menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian, tidak dalam ketakutan. Kita tidak lagi menjauh ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tapi kita mendekat karena kita ingin mendekati Allah. Kita tidak punya kita tidak punya rasa bersalah. Kita tidak terintimidasi untuk mendekati Allah lagi karena Yesus Kristus telah ada di dalam kita. Saya mau menyampaikan betapa berharganya Yesus Kristus di dalammu. Karena kalau Yesus tidak ada di dalammu, engkau tidak bisa menghampiri Allah sama sekali. Sebaik apapun engkau, sekaya apapun engkau, secakap apapun engkau. Karena Allah tidak melihat cakapnya engkau, Allah tidak melihat kayanya hartamu, Allah tidak melihat benarnya dirimu. Karena Alkitab berkata, seluruh kesalehan kita hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Allah melihat Yesus di dalam saudara, engkau sama sekali tidak berkenan. Tapi sekarang kita bisa memperkenankan hati Tuhan. Karena ketika datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan keberadaan kita sendiri. Kita datang dengan Yesus di dalam kita. Kalau Allah berkata, aku berkenan kepadamu, Allah sebetulnya tidak berkata kepada kita. Allah berkenan karena dia melihat Yesus yang di dalam kita, bukan karena dia melihat kesalehan kita. Itu sebabnya kalau saudara bisa hidup benar, jangan sombong. Karena Allah tidak melihat kebenaranmu sendiri, Allah melihat Yesus yang ada di dalam saudara. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 3 Paulus berkata, aku tidak hidup karena kebenaranku sendiri yang aku lakukan karena aku melakukan hukum Taurat. Aku hidup dalam kebenaran karena anugerah Yesus Kristus. Aku tidak hidup dalam kebenaran karena perbuatanku sendiri melakukan hukum Taurat. Aku hidup dalam kebenaran karena apa yang Yesus telah lakukan bagiku di kayu salib. Itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati bukanlah kebenaran yang kita lakukan bagi Tuhan. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita. Itulah kebenaran. Engkau dihitung benar karena ada Yesus Kristus yang telah melakukan kebenaran bagimu. Karena kebenaran yang kau lakukan tidak terhitung di luar Yesus. Ada orang-orang yang selalu memperdebatkan antara iman dan perbuatan baik. Ada orang-orang yang berkata, kita masuk surga karena iman kepada Yesus Kristus dan karena perbuatan baik. Tidak, kita masuk surga hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu berarti kita tidak berbuat baik? Tidak juga. Kita berbuat baik karena kita punya iman kepada Yesus Kristus. Kita berbuat baik bukan karena perbuatan baik adalah syarat untuk masuk surga. Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa perbuatan baik adalah syarat, kriteria untuk masuk surga. Kriteria masuk surga cuma satu, hanya melalui Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada surga. Saudara paham hal itu? Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus jalan menuju surga dan tidak ada jalan yang lainnya. Perbuatan baik bukanlah jalan menuju surga. Yesus jalan menuju surga. Lalu apakah orang Kristen yang sudah terima Yesus tidak perlu berbuat baik? Kalau ada orang bertanya seperti itu, mereka tidak mengerti iman Kristen. Kalau saudara ada Yesus, engkau pasti berbuat baik. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau pasti mengasihi manusia. Engkau pasti tidak mau berbuat jahat kepada manusia. Kalau orang terus berbuat jahat, malah harus diragukan apakah Yesus ada di dalam mereka. Kalau orang ada Yesus di dalamnya, dia beriman kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, maka tidak mungkin dia tidak berbuat baik. Orang yang mengasihi Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti berbuat baik. Nggak mungkin nggak berbuat baik. Pasti tidak ingin melakukan dosa.
Tapi dia tidak ingin melakukan dosa bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena memang dia mencintai Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi dia. Amin, saudara-saudara. Kalau ada seorang yang sudah mati buat saudara supaya saudara hidup benar, dan saudara menerima itu, lalu saudara tidak mau hidup benar, saudara keterlaluan namanya. Karena orang itu sudah mati bagimu supaya engkau bisa hidup benar. Lalu setelah engkau menerima kematiannya, engkau dibenarkan, tapi engkau tidak hidup benar. Itu keterlaluan namanya. Kita hidup benar bukan karena kekuatan kita sendiri, kita hidup benar. Karena, sorry kalau saya harus berkata lagi, kebenaran yang kita lakukan belum tentu dianggap benar oleh Tuhan. Karena kita tidak tahu motivasi kita untuk melakukan kebenaran itu. Kita bisa saja melakukan kebenaran, tapi di balik kebenaran itu ada sebuah motivasi yang duniawi, bukan yang sorgawi. Itu sebabnya kebenaran kita tidak berlaku di hadapan Tuhan, tapi kebenaran yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus, kebenaran yang kita lakukan karena Yesus Kristus, itulah yang berlaku di hadapan Tuhan, dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Jadi perayaan Pentakosta hari ini, saya harap saya bisa membawa saudara kembali kepada pengucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Bahwa Dia telah mati bagi kita, bahwa kematiannya telah membawa kita kepada untuk memasuki masa yang baru, yaitu masa anugerah yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus kepada kita. Tuhan tidak lagi menurunkan hukum Taurat, tapi Tuhan menurunkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan. Jadi di Gunung Sinai Tuhan menurunkan hukumnya untuk dilakukan, tapi di loteng Yerusalem Tuhan menurunkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hukumnya. Lalu hukumnya ada di mana? Hukumnya tertulis dalam loh hati kita. Di Gunung Sinai, hukum Tuhan ditulis dalam 2 loh batu. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam masa anugerah, ketika Roh Kudus dicurahkan, hukum Tuhan itu tidak ada lagi di atas loh batu, tetapi di atas loh hati kita. Rasul Paulus mengatakan itu. Hukum Tuhan tertulis dalam hati kita. Itu sebabnya roh ketaatan, roh yang baru diberikan Tuhan kepada kita. Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita untuk membuat kita mampu melakukan semua hukum Tuhan. Saya harap saudara paham permasalahan ini sehingga pikiran saudara mengenai kebenaran Tuhan diluruskan, saudara-saudara. Ya, kita sekarang ada dalam masa anugerah dan kita perlu bersyukur karenanya. Tetapi tolong di dalam masa anugerah ini jangan bermain-main. Karena masa anugerah diberikan, Roh Kudus diberikan bukan untuk dipermainkan. Tapi kita perlu meresponinya secara sungguh-sungguh. Bayangkan ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid jadi bisa hidup secara kudus. Murid-murid yang tadinya selalu ribut, siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang terbesar, siapa yang terkecil, nggak pernah ribut lagi tentang siapa yang terbesar, siapa yang terkecil. Keakuan mereka telah mati dengan turunnya Roh Kudus. Saya berdoa peringatan Pentakosta pada hari ini akan mematikan keakuan kita juga. Kita tidak lagi berpikir tentang siapa yang terbesar di antara kita, siapa yang kecil di antara kita. Saya tidak bicara tentang fisik. Kita tidak lagi berpikir siapa yang terbesar di antara kita, siapa yang terkecil di antara kita, siapa yang dipakai Tuhan, siapa yang tidak dipakai Tuhan, siapa yang diurapi Tuhan, siapa yang tidak diurapi Tuhan. Kita semua ada dalam satu tubuh. Amin, saudara. Namanya satu tubuh, nggak ada yang besar sendirian. Kalau besar satu ya besar semuanya. Saudara kan nggak mau cuma hidung saudara yang bertumbuh, cuma hidung saudara yang besar, sementara yang lain kecil. Cuma kepala saudara yang besar, sementara yang lain kecil. Saudara jadi jalan pakai kepala nanti. Saudara kan nggak mau cuma kaki kanan yang besar, kaki kecil, kaki kiri kecil. Kalau ada satu yang besar sendirian dan yang lainnya tidak mengikuti, itu penyakit namanya. Itu malah nggak sehat namanya, saudara-saudara. Jadi Pentakosta menandai permulaan yang baru, yaitu datangnya masa anugerah. Secara pribadi itu adalah hari baru bagi kita. Saya berdoa hari Pentakosta pada hari ini akan menandai datangnya permulaan yang baru kembali dalam hidup saudara. Sejak hari ini ada hari yang baru yang penuh dengan kemenangan dalam kehidupan saudara. Ada hari yang baru di mana dosa tidak lagi berkuasa atas saudara, tapi engkau menang atas semua dosa, engkau menang atas semua perbuatan jahat, dan engkau menang atas segala keakuan yang selama ini masih bercokol dalam diri saudara.
Amin. Dan Pentakosta menandai datangnya masa yang baru, yaitu masa anugerah. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, bukan berarti hukum Taurat dihapuskan. Tuhan Yesus tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Semua hukum Taurat Dia genapi supaya kita tidak lagi ada di bawah kutuk hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah masa anugerah. Karena Yesus Kristus, kita telah dihitung telah melakukan hukum Taurat. Karena ketika Yesus mati, Alkitab berkata kita mati bersama dengan Dia. Ketika Yesus bangkit, Alkitab juga berkata kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, Alkitab juga berkata kita semua telah menggenapi hukum Taurat. Karena Yesus mewakili kita semuanya. Allah telah melihat kita sebagai orang-orang yang telah menggenapi hukum Taurat, karena kita menyatu dengan Kristus, saudara-saudara. Karena itu kita tidak bisa berpisah dari Kristus, dan memang tidak boleh berpisah dari Kristus. Pentakosta juga menandai datangnya umat yang baru. Hari yang baru, masa yang baru, dan sekarang umat yang baru. Kalau saudara sadar bahwa pemberian Taurat di Gunung Sinai itu menandai berdirinya umat Israel. Umat Israel keluar dari Mesir, dan di Gunung Sinai mereka seperti ditabiskan menjadi sebuah bangsa yang baru. Tuhan berkata, engkaulah kerajaan imam, bangsa yang kudus. Makanya Petrus berkata dalam perjanjian yang baru, gereja adalah imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Di Gunung Sinai dibuat perjanjian yang baru, dan Israel berdiri sebagai sebuah kerajaan yang baru, kerajaan imam yang diperintah oleh Tuhan sendiri, dan semua orang Israel adalah imam, makanya disebut kerajaan imam. Tapi karena pemberontakan mereka menyembah anak lembu emas, rencana Tuhan gagal. Rencana Tuhan untuk menjadikan mereka sebagai kerajaan imam, semua bangsa adalah imam, gagal. Karena semua bangsa menyembah anak lembu emas. Lalu ketika Tuhan marah dan Tuhan berkata, siapa yang membela namaku? Orang-orang Lewi bangkit membela nama Tuhan, dan mereka membunuh semua orang yang menyembah anak lembu emas. Maka sejak saat itu peraturan Tuhan berubah. Mereka tidak lagi menjadi kerajaan imam. Seluruh Israel tidak bisa menjadi imam karena mereka sudah tercemar. Hanya orang Lewi yang jadi imam. Itulah sebab musabab mengapa orang Lewi jadi keturunan imam. Jadi cuma satu suku yang dikhususkan menjadi imam, bukan seluruh bangsa. Dosa selalu menghambat rencana Allah berhasil. Dosa yang kita lakukan, pengkhianatan yang kita lakukan terhadap Tuhan selalu membatalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus hidup baik, hidup benar, supaya rencana Allah seluruhnya bisa digenapi. Maafkan saya kalau saya harus berkata, saudara tidak bisa menjadi orang-orang yang dipakai untuk menggenapi rencana Allah tanpa hidup benar. Saudara tidak bisa dipakai untuk menggenapi rencana Allah kalau hidupmu tidak benar. Tidak mungkin. Jadi saudara harus hidup benar supaya rencana Allah digenapi dalam kehidupan saudara sepenuhnya. Amin, saudara-saudara. Di Gunung Sinai, Tuhan berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Israel adalah umat Tuhan, kerajaan Tuhan. Menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Dan pencurahan Roh Kudus menandai datangnya, lahirnya kerajaan imam yang baru, yaitu gereja. Setelah Roh Kudus dicurahkan, lahir gereja. Jadi bisakah saudara bayangkan, kelahiran gereja ini bukan sesuatu yang sembarangan. Ketika gereja harus lahir, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Tuhan. Yesus harus mati di kayu salib. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia harus naik ke sorga dan Roh Kudus harus dicurahkan, baru gereja bisa lahir. Jadi gereja dilahirkan bukan sembarangan. Gereja dilahirkan banyak harga yang harus dibayar oleh Tuhan sendiri. Yesus harus mati di kayu salib. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Dia harus naik ke sorga dan Roh Kudus harus dicurahkan, baru bisa lahir gereja. Jadi bisakah saudara bayangkan betapa gereja adalah sebuah lembaga korporasi yang dahsyat yang diciptakan oleh Tuhan, yang dilahirkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya percaya gereja tidak bisa digoncang oleh apapun juga.
Bahkan pintu alam maut tidak bisa menggoncangkan gereja. Gereja akan bertahan, bahkan akan berkuasa atas pintu alam maut, saudara-saudara. Gereja tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Gereja tidak bisa ditutup oleh apapun juga. Gereja tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Bertahun-tahun dalam sejarah gereja, banyak orang yang telah bangkit untuk menyerang gereja. Banyak orang yang telah bangkit untuk menghambat gereja. Tapi secara membuktikan, semakin dihambat, semakin gereja merambat. Semakin dia dihalangi, semakin gereja berkembang. Gereja tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Mengapa? Karena untuk lahirnya gereja, Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus harus naik ke sorga. Dan Roh Kudus harus dicurahkan. Baru gereja bisa lahir. Saya harap saudara semua sadar, untuk melahirkan saudara sebagai gereja, ini bukan sesuatu yang main-main. Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus mati 3 hari, lalu hari ketiga dia bangkit. Yesus harus naik ke surga dan dia harus mencurahkan Roh Kudusnya. Baru saudara bisa dilahirkan sebagai gereja. Makanya dalam bergereja jangan main-main. Saya percaya siapapun yang bermain-main dengan gereja akan berurusan dengan Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah korporasi yang Tuhan bangkitkan, yang Tuhan lahirkan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di atas muka bumi ini. Gereja bukanlah korporasi abal-abal yang tidak dipersiapkan oleh Tuhan. Gereja sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan harus melahirkan gereja, Dia membayar seluruh harga yang harus dibayar untuk lahirnya sebuah gereja. Itu sebabnya jangan pernah bermain-main dengan gereja. Jangan main gereja-gerejaan. Ayo kita bergereja secara sungguh-sungguh. Ayo kita bergereja secara sungguh-sungguh. Amin, saudara. Siapapun yang menganggap remeh gereja, siapapun yang menganggap enteng gereja, siapapun yang membuat gereja terbolak-balik, peraturannya tidak dianggap dan sebagainya, akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Saudara tahu Saulus bermain-main dengan gereja. Dia menganiaya gereja, dia membakar gereja, dia membunuhi orang-orang Kristen. Puji Tuhan, Tuhan tangkap dia. Tuhan ubah dia. Dia menjadi orang yang memberitakan Injil kemana-mana. Dia harus membayar hutangnya. Ada gereja-gereja yang sudah dia bakar. Dia harus membayar hutangnya. Tapi dia bayar hutangnya lebih daripada apa yang dia lakukan sebelum dia terima Yesus Kristus. Mungkin ada beberapa gereja yang dia tutup, yang dia bakar. Tapi ada lebih banyak gereja yang dia bangun. Puji syukur Paulus diangkat Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Tapi kalau Tuhan urus dia, dibuang ke neraka langsung, habislah dia. Ada orang yang menerima anugerah seperti Rasul Paulus. Sudah menganiaya gereja, sudah membakar gereja, sudah menutup gereja, sudah menganiaya hamba Tuhan, sudah menganiaya orang Kristen, tapi Tuhan urusnya dengan baik, hatinya diubahkan, hatinya dipertobatkan. Tapi tidak semua menerima anugerah seperti Paulus. Itu sebabnya saya percaya gereja adalah korporasi yang dilindungi oleh Tuhan. Gereja adalah korporasi yang dihargai oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang melahirkannya dengan harga yang mahal. Gereja dilahirkan dengan harga yang mahal. Itu sebabnya kita tidak bisa bermain-main dengan gereja. Kita harus mengikuti peraturan yang ada dalam gereja Tuhan. Peraturan yang Tuhan tetapkan dalam gereja bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Alkitab berkata dalam Galatia pasal 6, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau saudara bermain-main dengan ibadah, kalau saudara bermain-main dengan gereja, jangan berharap engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan berurusan dengan saudara. Karena apa yang kau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Alkitab mengatakan itu, saudara-saudara. Itu sebabnya saya mendorong semua jemaat Living Christ. Ayo jadi orang Kristen yang benar. Ayo jadi anggota jemaat gereja yang benar. Jangan asal-asalan. Di Gunung Sinai Tuhan membangkitkan umat yang baru namanya Israel. Di loteng Yerusalem Tuhan membangkitkan korporasi yang baru namanya gereja. Dengan kata lain, dengan dimulainya masa gereja,
Masa Israel berlalu. Itu sebabnya umat pilihan bukan lagi jatuh ke tangan Israel sekarang. Israel bukan lagi umat pilihan Allah sekarang. Umat pilihan Allah sekarang adalah, pertanyaannya gampang nggak? Umat pilihan Allah sekarang adalah, halo, umat pilihan Tuhan sekarang adalah, ya gereja. Saudara, ini kemana sih pikirannya? Come on. Iya, ayo buruan, sudah hampir jam 12 ini. Umat pilihan bukan lagi Israel. Israel masih ada, tapi sudah bukan umat pilihan. Di Israel sekarang ini ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Tetapi rata-rata mereka adalah agama Yahudi. Kristen itu minoritas di sana. Yahudi yang mayoritas. Jadi di mata Tuhan sekarang, Israel bukan lagi umat pilihan. Umat pilihan adalah gereja, bukan Israel. Umat pilihan sudah berpindah dari tangan Israel ke tangan gereja. Ditandai oleh datangnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itu mengakhiri masa pemilihan atas Israel, tapi memulai masa pilihan atas gereja. Gereja adalah korporasi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya di atas muka bumi ini. Saya ulangi, gereja adalah korporasi yang dipilih oleh Tuhan, satu-satunya korporasi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya di atas muka bumi ini. Saudara adalah jemaat Tuhan, saudara adalah jemaat gereja Tuhan, satu-satunya korporasi yang Tuhan pilih untuk menyatakan kerajaannya di atas muka bumi ini. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang teriak-teriak, oh kita nggak boleh mencaci maki Israel. Ya saudara, bukan cuma nggak boleh caci maki Israel, saudara nggak boleh caci maki siapapun juga. Caci maki bukanlah budaya orang Kristen. Kita harus mendoakan Israel karena itu bangsa pilihan. Hei, saudara nggak tahu, engkaulah orang pilihan itu. Engkau doakan Israel tapi engkau tidak doakan dirimu sendiri. Engkau doakan Israel tapi engkau tidak doakan jemaat yang lain yang adalah umat pilihan Tuhan sekarang. Oh, kayaknya saudara nggak doakan Israel juga. Jadi kurang kena saya ngomong gitu. Nggak kena saya ngomong gitu. Tapi bagi orang-orang Kristen yang suka mendoakan Israel, ada lebih baik kau mendoakan jemaat yang lain, sesama saudara seimanmu di dalam Tuhan. Nih, saudara lihat Zoom, ada nama-namanya di situ. Adakah jemaat kita yang tidak ikut Zoom berkali-kali? Ada, banyak. Yang saya mau tanyakan adalah, saudara berdoa nggak buat mereka? Itu kenapa mereka nggak ikut Zoom? Berarti mereka sudah nggak ibadah berapa lama itu? Saudara pikir mereka sedang ada di mana sekarang? Mereka sedang terkapar di mana sekarang? Israel lagi. Bukan itu jawabannya. Mereka itu umat pilihan Allah. Kenapa mereka tidak ibadah selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan? Kemana mereka? Kemana orang pilihan Allah itu? Jangan jawab Israel lagi. Kemana mereka? Pilihan yang pertama telah ditolak oleh Tuhan. Tuhan bangkitkan yang baru, gereja. Kalau pilihan yang pertama telah ditolak oleh Tuhan, jangan sampai pilihan yang kedua ditolak lagi oleh Tuhan. Untuk semua orang Kristen, untuk semua orang yang sudah lahir baru, jangan pikir Tuhan tidak bisa menolak saudara. Tuhan bisa menolak saudara. Karena Israel pun yang sudah dipilih oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan sekarang. Dan pilihan dijatuhkan pada gereja sekarang. Engkau yang sudah ada dalam gereja, jangan sampai engkau ditolak oleh Tuhan. Sehingga pilihan dijatuhkan kepada orang yang lain. Tuhan akan tetap berjalan menuju tujuan.
Tuhan akan tetap menyelesaikan tujuannya dengan atau tanpa saudara. Jadi ayo kita bergereja dengan benar. Saya tahu ini pandemi. Saya maklum ini pandemi. Saya sangat maklum. Tapi gereja is gereja. Ibadah is ibadah. Saya harap saudara ngerti dengan bahasa Inggris saya yang cuma is. Ibadah is ibadah. Tuhan adalah tetap Tuhan. Apakah saudara pikir Tuhan tidak menjadi Tuhan ketika masa pandemi tiba? Tuhan yang tetap Tuhan. Tuhan tetap harus dihormati. Allah tetap harus dihormati. Ibadah tetap harus dihormati. Nggak bisa saudara ibadah sembarangan. Nggak bisa saudara ibadah asal-asalan. Jamnya ibadah saudara kemana-mana. Lalu saudara berpikir, nanti nonton rekamannya saja. Kalau sudah pulang dari mana-mana. Lalu setelah pulang, saudara disibukkan dengan urusanmu sendiri yang lainnya lagi. Dan akhirnya waktu berlalu, lalu saudara berkata, besok aja lihat rekamannya. Besok berlalu lagi karena sibuk kerja. Saya heran ada orang yang tetap bisa sibuk kerja di masa pandemi, tapi tidak bisa ke gereja. Oke lah, tapi tidak bisa ikut Zoom gereja. Kalau ikut Zoom yang lain bisa, kenapa ikut Zoom gereja nggak bisa? Why? Gereja adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Gereja bukan sesuatu yang bisa dijalankan asal-asalan. Saya ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin di tempat ini, saya bekerja tidak asal-asalan. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha memahami isi hati Tuhan, berusaha mencari tahu strategi yang harus saya lakukan di tempat ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan di tempat ini. Saya tidak bekerja secara asal-asalan, saya bekerja keras untuk melakukan semuanya. Lalu saudara sebagai jemaat, apakah saudara tidak perlu bekerja keras untuk gereja? Saya pikir kita sama di hadapan Tuhan. Saya orang pilihan, apakah saudara orang pilihan? Jawab yang keras, apakah saudara orang pilihan? Kalau saudara orang pilihan, saya melakukan hal-hal sebagai orang pilihan, saudara pun harus melakukan hal-hal sebagai orang pilihan. Bukan cuma saya yang harus melakukan apa-apa bagi Tuhan, semua kita adalah orang pilihan. Sebagai satu tubuh kita harus bergerak bersama-sama. Dan ini yang saya mau saudara garis bawahi, gereja dilahirkan ke dalam satu tubuh. Gereja tidak dilahirkan sebagai personal, gereja dilahirkan sebagai korporasi. Gereja tidak dilahirkan secara individual. Gereja dilahirkan ke dalam korporasi. Jadi sebagai orang Kristen tolong sadari, engkau tidak lahir baru sendirian. Ketika engkau lahir baru, engkau dilahirkan kembali ke dalam korporasi yang namanya gereja. Tidak ada orang Kristen independen. Tidak ada orang Kristen sendirian yang tidak mau tertanam dalam gereja. Itu bukan orang Kristen. Karena semua orang Kristen dilahirkan kembali ke dalam korporasi yang namanya gereja. Dan namanya orang Kristen, dia harus hidup bersama sebagai satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan tidak ada orang Kristen yang dilahirkan kembali untuk hidup sendiri. Nggak pernah. Tuhan nggak pernah lahirkan kita secara baru untuk hidup sendirian. Tidak pernah. Jadi bagi saudara-saudara yang masih suka hidup sendirian, bagi saudara-saudara jemaat Tuhan, orang Kristen yang masih suka hidup sendirian, nggak mau terikat dengan anggota tubuh yang lainnya, siap-siaplah untuk menderita. Kenapa Tuhan ciptakan kita ke dalam satu tubuh? Supaya kita mendapatkan suplai dari seluruh tubuh. Artinya apa? Kalau engkau terlepas dari tubuh, engkau tidak menerima suplai dari tubuh. Urapan itu mengalir dari kepala, ke janggut, ke seluruh tubuh. Yesus adalah kepala. Ya mungkin pemimpin janggutnya. Tapi dari atas ke bawah. Kalau saudara mau terpisah dari anggota tubuh, engkau tidak bisa menerima urapan. Roh Kudus mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada satupun orang yang bisa terpisah
dengan anggota tubuh yang lainnya. Saat engkau memisahkan diri dengan anggota tubuh yang lainnya, artinya engkau mati. Karena engkau tidak mendapatkan suplai apapun dari seluruh tubuh. Kekuatan kita harus mendapat suplai dari seluruh tubuh. Bukan hanya saudara yang membutuhkan saya juga membutuhkan saudara. Terima kasih untuk saudara yang telah hadir di tempat ini. Kehadiran saudara menguatkan saya. Dibandingkan saya harus khotbah sendirian di depan kamera, saya akan lebih kuat kalau melihat saudara. Terima kasih untuk saudara yang telah memperlihatkan wajahmu di Zoom. Karena ketika melihat wajah saudara, saya juga diperkuat. Saya juga dikuatkan. Saya menerima suplai dari seluruh tubuh. Bukan hanya saudara yang menerima suplai dari Tuhan melalui saya, tapi saya pun menerima suplai dari Tuhan dari seluruh tubuh. Makanya mengapa saya mau melihat wajah saudara, karena saya tergantung pada seluruh tubuh. Saya tidak pernah berpikir untuk hidup sendiri. Wah, saya pemimpin, saya bisa hidup sendirian. Lone Ranger. Tuhan tidak pernah menciptakan kita baru untuk hidup sendirian. Makanya orang Kristen yang suka hidup sendirian sulit untuk bertumbuh. Mereka mungkin pikir mereka bertumbuh, tapi sesungguhnya mereka tidak bertumbuh. Tidak ada di antara kita yang bisa bertumbuh sendirian. Bahkan saya nggak bisa bertumbuh sendirian. Saya perlu saudara. Makanya saya perlu ibadah hari Minggu juga. Karena ibadah hari Minggu saya bukan cuma melayani. Saya bukan cuma menyuplaikan kekuatan kepada saudara. Saya sendiri menerima kekuatan dari saudara. Makanya kenapa dibikin ibadah oleh Tuhan? Karena gereja dilahirkan dalam sebuah korporasi. Orang Kristen dilahirkan dalam sebuah korporasi. Kita tidak pernah bisa sendirian. Saya ulangi sekali lagi dengan huruf besar semuanya. Walaupun nggak kelihatan ya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Nggak bisa. Saudara mau soal hidup sendirian. Gue bisa jalan sendiri. Gue bisa bertumbuh sendiri. Gue bisa beriman sendiri. Wah, lihat beriman. Hujan berhenti. Tuh lihat hujan berhenti. Baru sekali. Habis hujan berhenti banjir datang. Saudara tidak bisa menjadikan pengalaman yang kau sebut pengalaman iman yang sekali-sekali terjadi dalam hidupmu sebagai patokan bahwa engkau telah bertumbuh. Maafkan saya. Orang Israel adalah orang yang paling banyak mengalami mujizat. Orang Israel adalah orang yang paling banyak melihat mujizat. Tapi semua mereka ditolak oleh Tuhan dan mati di padang gurun. Kita tidak bisa menyalahi prinsip-prinsip kebenaran. Yang kita bisa adalah hidup untuk kebenaran. Apakah saudara paham apa yang saya sampaikan? Pencurahan Roh Kudus melahirkan umat yang baru yang namanya gereja. Masa Israel sebagai umat pilihan telah berakhir. Masa gereja sebagai umat pilihan telah dimulai. Dan sekarang kita ada dalam gereja. Dan gereja adalah umat pilihan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, aku adalah umat pilihan Tuhan. Katakan kepada saudaramu yang lain, kamu adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kita bukan orang biasa, kita bukan orang yang main-main. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita dilahirkan baru ke dalam sebuah korporasi yang hebat, namanya gereja. Korporasi yang dilahirkan dengan mengorbankan Yesus untuk mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan Roh Kudus dicurahkan. Bisakah saudara bayangkan kalau Tuhan sudah membayar harga yang begitu mahal untuk lahirnya gereja? Saya pastikan Tuhan akan melakukan apa saja untuk mempertahankan gereja. Tuhan akan melakukan apa saja untuk mendirikan gereja, untuk menegakkan gereja, untuk membesarkan gerejanya. Mengapa? Karena gereja adalah manifestasi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita akan memperluas kerajaan Allah. Bukan memperluas gereja secara fisik, walaupun itu juga perlu, karena dengan begitu kita juga bisa memperluas kerajaan Allah. Tapi gereja adalah manifestasi dari kerajaan Allah. Dan ketika kita terus melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saya percaya
Kerajaan Allah akan diperluas. Kerajaan Allah akan ditegakkan. Kini ku jadi milikmu. Tunggu lagi cari nada. Untuk menggenapi rencanamu, membawa bangsa-bangsa pada kebenaran, menyatakan perbuatanmu yang heran. Nah, tolong mengerti, kini ku jadi milikmu. Kataku di situ itu harusnya jamak. Tapi kan kalau pakai kami jadi nggak enak. Kini kami jadi milikmu, nggak enak saudara. Pakai ku, tapi ku di situ adalah gereja untuk menyatakan kebenaran, membawa bangsa-bangsa pada kebenaran. Saya tidak bisa membawa bangsa-bangsa pada kebenaran sendirian. Saya harus ada dalam korporasi yang namanya gereja, baru saya bisa melaksanakan rencana Tuhan. Kalau kita bicara tentang menyelesaikan rencana Tuhan, kita menyelesaikan rencana Tuhan dalam konteks gereja. Kalau kita lepas dari gereja, kita lepas dari rencana Tuhan. Karena tidak ada satupun rencana Tuhan yang keluar dari konteks gereja. Jangan pernah hidup sendiri, karena kita tidak dilahirkan untuk sendirian. Kalau engkau mau bertumbuh, ayo terikat dengan anggota tubuh yang lainnya. Jangan bilang gini, biarkan aku berjuang sendiri, biarkan aku menderita sendiri, aku bergumul dengan Tuhan sendiri. I'm not sure you bergumul dengan Tuhan sendiri. Kita tidak bisa bergumul dengan Tuhan sendiri. Kenapa tidak bergumul rame-rame? Kenapa kita tidak bergumul sama-sama sebagai sebuah kesatuan tubuh Kristus? Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita tubuhnya. Jadi kita sudah terlanjur diciptakan sebagai satu tubuh. Jadi kita tidak bisa terpisahkan. Masih ada anggota tubuh yang lemah, yang hina, yang perlu kita angkat supaya kita semua jadi mulia. Kita tidak bisa dimuliakan sendirian. Kita harus dimuliakan bersama-sama. Satu anggota tubuh menderita, seluruh tubuh menderita. Satu anggota tubuh dimuliakan, seluruh tubuh dimuliakan. Saya harap saudara paham arti dari bergereja. Ada banyak kebenaran tentang gereja yang perlu kita gali bersama-sama. Saya harap ke depan nanti kita bisa memahaminya lebih lagi bersama-sama. Dari tahun-tahun yang lalu saya sudah mau banyak sampaikan tentang prinsip tubuh Kristus, prinsip bergereja, tapi terhalang oleh pandemi. Tapi biarkan pandemi berjalan, kita tetap akan berjalan. Pak, kalau mereka yang tidak hadir bagaimana Pak? Mereka tidak dengar kebenaran kan? Kronos dan Kairos tidak ada di tangan saya. Kronos dan Kairos ada di tangan kuasa Tuhan. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kronos dan Kairosnya ada dalam kuasa Tuhan. Bagi mereka yang tidak mendengarkan hari ini, saya nggak tahu mereka mendengarkan kapan. Tapi kapanpun mereka mendengarkan, biarlah Tuhan yang akan bekerja dalam hidup mereka. Bahkan kalaupun mereka tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya berdoa biar Roh Kudus akan turun atas mereka dan bekerja dalam hidup mereka. Pentakosta adalah sebuah permulaan yang baru. Dan saya berdoa pada hari ini, di mana kita merayakan hari Pentakosta, kita akan memasuki kembali sebuah permulaan yang baru, atau pengulangan permulaan yang baru. Kita akan ikut Tuhan habis-habisan. Kita akan berkobar terus bagi Tuhan. Kita akan komitmen secara penuh dengan Tuhan. Kita nggak mau ikut Tuhan asal-asalan lagi. Kita nggak mau ikut Tuhan setengah-setengahan lagi. Halo, amin. Kita mau ikut Tuhan secara full. Kalau hartamu menghalangi engkau, jual hartamu dan ikut Yesus. Kalau kawinnya saudara menghalangi engkau, jangan kawin. Ini maksud saya untuk yang belum kawin. Kalau yang sudah kawin, terlanjur. Tapi kalau istrimu atau suami menghalangimu, please tolong diskusi sama dia.
jangan menghalangi aku. Aku mau ikut Yesus 100% full. Full heart, full time, full segala-galanya. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan umat yang baru di tempat ini. Umat yang dibangkitkan sebagai umat pilihan, kerajaan imam. Engkau adalah imam. Dan melalui kehidupanmu, manifestasi kerajaan sorga akan dinyatakan atas bumi ini. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, yang pertama arti Pentakosta adalah permulaan yang baru. Yang kedua, Pentakosta menandai datangnya musim menuai. Pentakosta menandai datangnya musim menuai. Pentakosta menandai datangnya musim menuai. Di samping Pentakosta dirayakan untuk mengingat turunnya Taurat di Gunung Sinai, orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta juga untuk merayakan musim panen. Jadi kalau Pentakosta tiba, itu artinya musim panen tiba, musim penuaian tiba. Makanya saya berkata Pentakosta menandai datangnya musim menuai. Pentakosta menandai datangnya musim menuai. Dan itu sebabnya datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu sama. Itu juga menandai datangnya musim menuai. Kalau saudara perhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang Yahudi, orang Yahudi yang sudah tersebar ke berbagai negara itu dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Karena pada hari Pentakosta mereka harus ada di Yerusalem untuk beribadah di Bait Tuhan di Yerusalem. Itu sebabnya mereka datang dari seluruh dunia di mana mereka tersebar, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Dan ketika hari raya Pentakosta tiba, mereka melihat ada orang-orang, ada sekelompok orang di loteng Yerusalem berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka bingung dan bertanya, apa artinya ini? Nah, ini kita sedang menjawab pertanyaan mereka, apa artinya ini? Ayat 7 berkata dalam Kisah pasal 2, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu orang Partia. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bahkan ada orang Arab di situ. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sadarkah saudara, itulah pertama kalinya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Karena di situ berkumpul semua orang dari seluruh dunia. Termasuk orang Arab di situ. Dan bisakah saudara bayangkan, mereka tercengang-cengang melihat peristiwa itu. Dan setelah itu, Petrus berkhotbah di hadapan mereka dan Alkitab mencatat 3.000 orang sekaligus bertobat. Pentakosta menandai datangnya musim penuaian. Yang saya maksudkan adalah musim penuaian jiwa-jiwa. Untuk pertama kalinya Injil diberitakan dalam bahasa seluruh dunia. Itu kalau boleh saya bilang, itu icip-icip yang diberikan oleh Roh Kudus. Bahwa Injil memang akan sampai ke seluruh dunia. Karenanya ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain dan ternyata mereka ada yang berkata dalam bahasa orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, dan saudara-saudara ada yang bicara dalam bahasa Arab. Haleluya. Jadi bahasa roh yang diberikan itu ada bahasa Arabnya juga waktu itu saudara-saudara. Dan semua mereka walaupun berkata-kata dengan berbagai bahasa, semua mereka menyuarakan suara yang sama, yaitu mereka bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apakah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu? Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke sorga.
Itulah perbuatan terbesar yang pernah dilakukan oleh Allah. Yesus mati, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Belum pernah ada dari awal permulaan zaman sampai akhir zaman seorang yang mati lalu bangkit dan tidak mati lagi. Belum pernah ada selain Yesus. Yang pertama kali adalah Yesus, dan setelah itu kita semua. Nanti kita mati lalu kita dibangkitkan dan kita tidak akan mati lagi. Belum pernah ada. Itulah perbuatan yang besar dari Allah. Bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus telah naik ke sorga. Dan dia tidak mati lagi. Jadi jangan berpikir setelah bangkit Yesus itu tidak jadi manusia lagi. Yesus jadi Allah. Tidak. Dari awal sampai pada akhirnya Yesus adalah Allah dan manusia. Jadi manusianya tetap manusia. Yang dibangkitkan adalah tubuh manusianya itu. Yesus adalah manusia dan Allah. 100% Allah, 100% manusia. Sampai dalam kekekalan demikian juga 100% Allah, 100% manusia. Kita yang sudah lahir baru, kita juga 100% Allah karena di dalam kita ada Allah, dan kita juga 100% manusia. Dan nanti setelah kita dibangkitkan, kita masih 100% Allah, kita masih 100% manusia, sama seperti Yesus. Itulah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, yang diceritakan oleh mereka di dalam bahasa yang baru itu. Dan mereka semua dari berbagai bahasa mendengar perbuatan besar yang dari Allah itu. Artinya untuk pertama kalinya dari waktu itu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi inilah takdir Injil. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Itu memang sudah takdirnya, saudara. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dari awal sudah begitu. Lalu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Jadi Pentakosta menandai datangnya musim menuai. Dan saya percaya penuh, hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini menandakan datangnya musim menuai bagi kita semua, bagi gereja kita, saudara-saudara. Ini datangnya, ini tandanya datangnya musim menuai. Ya saudara, amin. Gereja kita akan menuai jiwa-jiwa tentunya, saudara. Kita tidak menuai berkat, maksudnya saya tidak bicara tentang berkat, saya bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Tapi ada satu kesalahpahaman tentang masa penuaian yang saya perlu luruskan, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, ini akhir dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Lalu murid-murid bingung, kok Yesus tadinya lapar sekarang kenyang. Lalu Yesus berkata dalam pasal 4 ayat 34 Yohanes, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah kehendak Dia? Apakah pekerjaan yang harus diselesaikan Yesus? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Betul, saudara. Konteksnya adalah Yesus membawa Injil Kerajaan Allah keluar dari Israel ke Samaria, kepada orang Samaria. Dan itu pertama kalinya Injil keluar dari Israel ke Samaria, dibawa oleh Yesus. Ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, walaupun waktu itu belum waktunya sebetulnya untuk Injil dibawa keluar dari Israel ke Samaria, belum waktunya. Karena itu adalah tugas gereja. Makanya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi belum waktunya menyeberang ke Samaria sebetulnya. Musim menuai masih lama sebetulnya untuk Samaria. Tapi Yesus bergerak masuk ke Samaria, lalu bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Yesus tidak bisa tahan untuk menanti datangnya musim menuai itu. Karena Yesus melihat ini jiwa terhilang yang perlu diselamatkan. Ini orang berdosa yang butuh pengampunan dosa. Makanya dia mulai memberitakan Injil dari masalah perempuan itu.
Pendekatannya dari masalah perempuan itu, ya dari air sih, Yesus minta air dan sebagainya. Tapi dari situ dia memasukkan Injil kerajaan kepada perempuan ini, dan singkat cerita perempuan ini bertobat. Lalu murid-murid datang dan murid-murid bertanya, siapa yang kasih Yesus makanan? Karena tadinya murid-murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Lalu Yesus menjawab, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Memberitakan Injil kerajaan. Saya harap kita juga bisa berkata sama-sama seperti Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kesalahpahaman tentang masa penuaian yang saya maksud adalah, selama ini kita berpikir kita menantikan masa penuaian datang baru kita menuai. Ya, kita menantikan masa penuaian datang baru kita menuai. Nah, ini sebuah kesalahpahaman. Dari pernyataan Yesus saya bisa luruskan kesalahpahaman. Kita tidak menantikan masa penuaian. Masa penuaianlah yang menantikan kita. Artinya apa? Masa penuaian sebetulnya bukan sesuatu yang perlu dinantikan, tapi masa penuaian adalah sesuatu yang menantikan kita bergerak. Ketika Yesus bergerak membawa Injil ke Samaria, seluruh kota Samaria bertobat. Penuaian datang. Ketika Yesus bergerak, penuaian tiba. Ketika Yesus bergerak membawa Injil kerajaan, penuaian tiba. Nah, kita saudara-saudara, kita tidak menginjil. Kenapa? Mungkin masa penuaian belum tiba. Saya harus berkata, masa penuaian tidak akan tiba kalau engkau tidak bergerak. Bukan kita yang harus menantikan masa penuaian. Masa penuaianlah yang sedang menantikan kita. Ketika kita bergerak, masa penuaian akan datang. Haleluya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Ketika kita bergerak, masa penuaian tiba. Ketika kita bergerak, lihatlah ladang-ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Selama engkau tidak bergerak, engkau tidak akan melihat ladang sudah menguning. Tapi ketika engkau bergerak, engkau akan melihat ladang sudah menguning. Selama ini kita tidak bergerak, itu sebabnya kita tidak menuai. Tapi sekarang kita mulai bergerak. Mungkin belum semua bergerak, walaupun saya berharap semua bergerak. Tapi sebanyak orang yang mau bergerak bersama dengan saya, pertama-tama sambil kita menunggu yang lain mau ikut bergerak bersama-sama kita, biarlah Roh Kudus yang akan menggerakkan mereka untuk bergerak bersama-sama dengan kita. Tapi saya percaya ketika kita bergerak, kita berusaha memberitakan Injil kerajaan Allah, maka saat penuaian akan segera tiba. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, sudah siap untuk dituai, sudah matang untuk dituai. Mereka tidak kita nantikan, mereka justru yang menantikan kita. Kita tidak menantikan jiwa-jiwa untuk dituai. Jiwa-jiwalah yang menantikan kita untuk dituai, untuk kita menuainya. Sementara Paulus sedang mau pergi memberitakan Injil, dia melihat sebuah penglihatan. Orang Makedonia melambai-lambaikan tangannya kepada Paulus dan berkata, datanglah kepada kami, datanglah kepada kami. Itulah masa penuaian. Masa penuaian sedang menantikan kita. Seperti orang Makedonia, mereka melambai-lambaikan tangannya dan berkata, datanglah kepada kami. Jiwa-jiwa yang terhilang sedang menantikan kita, melambai-lambaikan tangannya kepada kita dan berkata, datanglah kepada kami, tolonglah kami, selamatkan kami, tolong kami, selamatkan kami. Saat kita bergerak, Roh Kudus akan bergerak. Dan penuaian besar-besaran akan datang. Ketika Pentakosta terjadi, itu tandanya musim penuaian tiba. Karena Pentakosta adalah perayaan musim penuaian. Saya berdoa tahun ini, kita akan melihat musim penuaian tiba di dalam gereja kita. Pak, bagaimana mungkin Pak? Ini lagi masa pandemi Pak. Kebaktian di
dijatahin dibatasi kehadirannya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, saya nggak tahu kapan waktunya. Kronos dan Kairos tidak ada dalam kuasa saya, itu ada dalam kuasa Tuhan. Tugas kita adalah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tugas kita adalah menyelesaikan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara-saudara. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya berdoa kita menjadi gereja yang bergerak. Kita menjadi gereja yang dinantikan oleh jiwa-jiwa yang membutuhkan. Karena semua orang membutuhkan Yesus. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa diselamatkan tanpa Yesus. Tidak ada satupun orang yang akan bisa masuk surga tanpa Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya tahu banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Tidak ada jalan lain selain jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya berdoa Pentakosta tahun ini merupakan tanda dari musim penuaian yang akan segera tiba bagi kita semuanya. Saya tidak tahu saudara percaya atau tidak, tapi saya percaya. Karena saya percaya kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan, bukan kepada keadaan. Iman saya tidak bergantung pada keadaan. Iman saya tidak bergantung pada apakah virus sudah berakhir atau belum berakhir. Virus belum berakhir, virus sudah berakhir. Virus berakhir atau tidak itu bukan urusan saya. Kronos dan Kairos tidak ada dalam kuasa saya. Itu ada dalam kuasa Tuhan. Tapi makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bila hari ini kita berdoa, Tuhan, kirimkan roh-Mu kembali. Kirimkan Pentakosta kembali. Tolong kami untuk memasuki permulaan yang baru kembali. Permulaan yang baru yang dulu kami alami sudah hilang dari hidup kami. Tolong kami untuk kembali memulai sesuatu yang baru bersama Roh Kudus, bersama Tuhan. Tolong curahkan kuasa-Mu bagi kami. Untuk kami memulai permulaan yang baru, memasuki hari yang baru, memasuki masa yang baru, masa anugerah, dan menjadi umat yang baru. Dan tolong kami untuk memasuki masa penuaian besar-besaran, di mana Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu dan mulai berdoa. Haleluya. Doa supaya Roh Kudus dicurahkan kembali. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa, kirimkan kembali Roh Kudus-Mu kepada kami seperti yang telah Engkau lakukan di loteng Yerusalem, Tuhan. Tuhan, Kronos dan Kairos tidak ada dalam kuasa kami, Tuhan. Tapi Engkau berkata, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Pentakosta dalam hidup kami, dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami minta di dalam nama Yesus, Roh Kudus tercurah atas hidup kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Terimalah kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, tercurah atas hidupmu sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk beberapa saat doa dalam roh, doa dalam roh. Haleluya. Roh Pentakosta yang baru, Roh Pentakosta yang baru terjadi di tempat ini, terjadi di tempat ini, terjadi di rumah-rumah. Roh Pentakosta yang baru tercurah, tercurah, tercurah. Roh Pentakosta yang baru tercurah, tercurah dalam nama Yesus Kristus, tercurah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.
Shanta dalam kata-kata bersih. Uramaya Shaka Malamaya Shanta. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu kepada Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi. Mari semua datang untuk memenuhi panggilan Tuhan pada hari ini. Lihatlah sekelilingmu, ladang-ladang sudah mengering, sudah siap untuk dituai. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berbeban. Minta sama Tuhan, Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Urapi kami yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka semua kesaktian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka semua kesaktian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka semua kesaktian. Minta sama Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka semua kesaktian. Sekali lagi katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Haleluya. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka semua kesaktian dan terbuka dan terbuka dan terbuka dan terbuka. Sekali lagi dan terbuka.
dalam surga, kami berdoa, tolong kami Tuhan. Biar roh Pentakosta membakar kami sejak hari ini. Kami tidak merayakan Pentakosta untuk melupakannya, tapi kami merayakan Pentakosta untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulai era yang baru, untuk memulai hari yang baru, untuk memulai gereja yang baru, umat yang baru, untuk memulai penuaian besar-besaran Tuhan. Kami percaya itulah yang akan terjadi dalam gereja-Mu di tempat ini. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang tidak ada dalam Zoom, yang tidak mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Oh, kami berdoa Roh Kudus, tolong mereka. Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka. Roh Kudus kejar mereka. Sama hidup mereka. Ambil hidup mereka. Dan jangan biarkan mereka tersesat di jalan Tuhan. Jangan biarkan mereka hidup tanpa Engkau. Amen. Jangan biarkan mereka keluar dari tubuh. Jangan biarkan mereka mati karena keluar dari tubuh Tuhan. Kami berdoa Engkau bangkitkan kami semua. Roh Pentakosta, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari itu. Oh, biar Roh Kudus sendiri akan menolong kami sejak hari ini. Kami memulai perjalanan hidup kami dengan roh Pentakosta itu. Amen. Roh Kudus terus penuhi hidup kami dan jadikan kami orang-orang yang membawa Injil Kerajaan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang kenyang hanya dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kami tidak akan dikenyangkan dengan yang lainnya Tuhan. Kami hanya dikenyangkan apabila kami melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kami berdoa meteraikan firman-Mu dan bawa kami memasuki Pentakosta yang baru dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Meteraikanlah dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Dan semua kita yang menerima berkat dan firman-Nya dan anugerah-Nya dan urapan-Nya, mari sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Saya berdoa sejak hari ini kita memulai hari kita dengan roh Pentakosta dan kita tidak akan pernah sama lagi. Amin.